digital. Main judi tak perlu lagi ngajak kawan. Kenapa? Karena langsung namanya judi online. Ya Allah, selamatkan orang Sungai Berombang dari judi online. Dulu kalau mau minjam duit mesti datang ke rumah tetangga. Dulu ketuk pintu, malu. Sekarang tak perlu lagi. Kenapa? Digital. Cukup kirim fotokopi KTP, dapat. Namanya pinjol, pinjaman online. Dari mana modalnya? Pinjol. Untuk apa? Judol. Dipakai untuk apa? Gemol, game online. Tapi ingat, duitnya judi online, mainnya judi online, modalnya pinjaman online, untuk game online, untuk bini online. Tapi dosanya offline. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau kaya, mau miskin, mau hebat, mau rakyat jelata, semuanya akan mati menghadap Allah. Jangan bangga karena gagah perkasa, karena sampainya mati akan terbujur layu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa menjerat balam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Kapolsek beserta jajaran, Bapak TNI Angkatan Laut, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita malam ini menjaga iman, mencetak generasi pecinta Quran di zaman digital. Pertama kita bahas menjaga iman dulu. Anak-anak yang lahir ini membawa iman. Semua anak yang lahir itu sudah berjanji di hadapan Allah sebelum masuk ke dalam rahim ibu, sebelum bapak menikah dengan istri, Allah sudah mengambil janji mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika itu Allah mengumpulkan semua ruh saya, ruh ibu, ruh bapak, semua ruh jamaah, ditanya Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua menjawab waktu itu, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itulah syahadat yang pertama. Kita mengulang syahadat dalam bentuk yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi anak ibu sudah beriman, anak bapak sudah beriman. Kalau ada orang mengatakan marilah kita tanamkan iman ke dalam anak kita, tidak juga salah. Sebetulnya kita tidak disuruh menanam karena barangnya sudah ada. Kita hanya disuruh menjaga iman. Itulah maka judul malam ini adalah menjaga iman. Cara menjaga iman ada 3. Berapa? 3. Yang pertama, menjaga iman dengan mengaji. Bukan saya maksud mengaji baca Quran saja. Mengaji tadi sudah ustazah qari'ah kita Masya Allah
Mudah-mudahan anak-anak kita bisa seperti beliau menjadi penghafal Quran dan qori-qori'ah insyaallah. Amin. Maksudnya mengaji sekolah pelajaran agama, akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ilmun hayat sama basor kalam. Kalau di masjid, apa nama kampung kita ini? Tulisannya Se Berombang. Cara membacanya Sungai Berombang. Betul? Sungai Berombang, Labuhan Bilik. Jangan pikirkan cakap orang, yang penting awak baik. Kira-kira bagus tak bagus pantun tuh? Yang pertama caranya mengaji. Mengaji di masjid. Ada masjid di Sungai Berombang ini? Kenapa di Sungai Berombang Ustaz Abdul Somad tidak dibuat pengajian di masjid? Nanti kalau ada orang komplain, ada orang yang mempermasalahkan, kenapa Ustaz Somad di Sungai Berombang itu pengajiannya tidak di masjid? Ambil gambar ini semua, tunjukkan sama dia. Mana ada masjid sebesar tanah lapang ini? Kalau dimasukkan orang sebanyak ini ke dalam masjid, meletup masjid itu, betul? Kalau mau tahu sebanyak apa orang di tanah lapang ini, hidupkan handphonenya yang ada senternya. Yang tak ada senternya jangan dipaksa, tak hidup. Bisa dihidupkan? Nah, kita tengok sebanyak apa senter, sebanyak itulah orang di tanah lapang ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah, matikan, nanti balik ada yang miss call tak hidup pula. Cukuplah itu untuk konten TikTok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengaji malam ini ramai di tanah lapang, alhamdulillah. Tapi yang jauh lebih penting adalah pengajian di masjid. Biasanya di Sungai Berombang pengajian di masjid malam apa? Malam Jumat. Bisa minta ganti mic nih yang baterainya sehat. Malam Jumat masih ada pengajian wirid Yasin bapak-bapak di Sungai Berombang. Bagus. Tapi jangan gara-gara wirid Yasin tak sembahyang Isya ke masjid. Betul? Buat habis Isya. Oh, kemalaman habis Isya Pak Ustaz. Kalau habis Isya dibuat wirid Yasin kemalaman. Kau bilang jam 8 kemalaman. Real Madrid, Barcelona, Manchester United jam 2 tak kemalaman? Betul atau tidak?
Oleh sebab itu pengajian di rumah bagus, pengajian di tanah lapang bagus, pengajian di masjid lebih bagus. Pengajian ibu-ibu dibuat sore Jumat ba'da asar, wirid yasin. Habis wirid yasin pengajian, ngaji jangan lama-lama, 30 menit. Habis itu buka tanya jawab, supaya jamaah yang bingung dia bertanya kepada ustaz. Banyak yang berkecamuk di pikirannya, ditanyakannya, selesai masalahnya. Mudah-mudahan yang sudah mengaji semoga istiqomah, amin. Yang belum mengaji setelah tabligh akbar ini makin semangat, amin. Yang tak mau mengaji mudah-mudahan cepat mati, amin. Kenapa kalian aminkan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum mengaji mudah-mudahan dapat hidayah, dibukakan Allah pintu hatinya ngaji insyaallah, amin ya rabbal. Kami mau pengajian, ustadznya tak ada. Ada orang Sungai Berombang ini tamat Al-Azhar Kairo Mesir, S1, S2, hafal Quran, tarekat Naksabandia, ustadz. Ada orang Sungai Berombang yang begitu, tamat Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran, tarekat Naksabandia, namanya Ustadz Yusuf LCMA. Kenal bapak ibu orangnya? Mana Ustadz Yusuf? Itu adik kelas saya di Mesir. Sudah menikah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaji yang penting mengaji. Kalau untuk akidah, pakailah kitab Aqidatul Awam. Kalau untuk syarahnya Jala'ul Afham. Ustadz-ustadz yang hadir malam ini nanti cari kitabnya. Nama kitabnya Aqidatul Awam, nama syarahnya Jala'ul Afham. Untuk fikihnya, fikih mazhab Syafi'i Fathul Qarib, syarah Matan Taqrib. Untuk akhlaknya kitab Ihya Ulumuddin terlalu besar, diringkas oleh Imam Al-Ghazali, diringkas oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin. 3 nih mesti ada pengajian. Pertama akidah, kedua fikih, yang ketiga akhlak. Apa tadi yang pertama? Akidah. Yang kedua fikih. Yang ketiga akhlak. Ini mesti ada. Sudah ada 3 pengajian ini di Sungai Berombang, alhamdulillah. Kalau belum ada, minta nanti ke Ustadz Yusuf. Banyak lagi ustadz-ustadz kita yang mengajar di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan nanti masjid-masjid kita hidup dengan pengajian insyaallah, amin. Tabligh akbar tak cukup. Waktu tabligh akbar, saya kemarin Ustadz Somad ke Sungai Berombang, kami datang tabligh akbar. Berapa kali? Sekali seumur hidup. Tak bisa. Maka paling tidak sebulan ada 3 pengajian. Apa pengajian yang pertama tadi? Akidah. Apa pengajian yang kedua? Fikih. Apa pengajian yang ketiga? Akhlak. Sekarang saya tes. Malam ini kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan hewan kurban. Itu masuknya pengajian apa? Fikih. Malam ini kita akan membahas tentang diuji musibah, hati kita tetap sabar. Kajian apa tuh? Akhlak. Kita mengaji tentang masalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Kajian apa tuh? Kajian akidah. Jadi kajian ini 3. Jangan sampai kajiannya itu saja. Asal nampak muka ustadznya udah tahu. Ini judulnya sabar ini. Selop hilang, sabar. Helm hilang, sabar. Sampan hilang, laki hilang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan barang-barang kita tak ada yang hilang insyaallah, amin. Mana sepatuku tadi? Tak ada nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga iman yang pertama
pengajian. Saya sampai hari ini masih mengaji. Siapa yang berhenti mengaji, bisa dengan baca kitab, bisa dengan ikut pengajian di masjid, di surau langgar musola. Jangan hanya wirid yasin, tapi selesai wirid yasin ada pengajian, insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah mengaji, kaji yang sudah dibaca, dikaji, dibahas, mengamalkan kaji. Mengamalkan kaji tentang sholat berjamaah, ramaikan sholat berjamaah. Mengamalkan kaji tentang bersedekah, infak, zakat, dan sedekah. Mengamalkan kaji tentang sabar, beramai-ramai, berduyun-duyun. Ini jamaah yang hadir malam ini malam Sabtu. Orang mestinya duduk di rumah santai nonton TV, tapi ramai melimpah ruah. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah bersusah payah diberikan Allah balasan kebaikan-kebaikan. Ini Sungai Berombang ini aman atau tak aman ini? Kalau aman, kenapa mesti berpagar? Ini untuk menjaga Ustadz Somad dari serangan emak-emak garis keras. Dikasih pagar. Angkatan laut, polisi, tentara, pencak silat mengawal semua yang mengawal tadi. Mudah-mudahan diberikan balasan kebaikan-kebaikan semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mengaji. Yang kedua, amalkan kaji. Yang ketiga ini untuk menjaga kita mesti berjamaah. Bisa Ustaz Abdul Somad datang ke Sungai Berombang sendirian? Bisa? Tak bisa. Mesti berjamaah. Tadi menyeberang dari mana saya nyeberang tadi? Tanjung, Sarang, Olang. Tak ada nampak Olangnya. Dari Tanjung, Sarang, Olang ke Labuan Bilik menyeberang. Diseberangkan oleh speedboat, bukan punya saya. Mudah-mudahan yang punya speedboat dapat balasan kebaikan. Dari mulai tempat kami menyeberang tadi, apa namanya? Labuan Bilik ke Sungai Berombang, diantarkan, dibawakan, sampailah ke tujuan pesantren Darul Mustafa. Ada yang mengarahkan di depan. Intinya tidak bisa sendirian, mesti berjamaah. Alhamdulillah jamaah sudah ramai malam ini. Mudah-mudahan jamaah ini bisa kita jaga sampai hari kiamat, insya Allah. Siap menjaga jamaah? Siap sholat berjamaah di masjid? Insya Allah. Mudah-mudahan yang sudah berjamaah istiqomah, amin. Yang belum berjamaah, dengan datangnya tabligh akbar malam ini dibukakan Allah pintu hidayah, dibukakan Allah pintu hatinya, amin. Yang sudah kita beramai-ramai ini kita doakan juga tak terbuka pintu hatinya, mudah-mudahan terbuka pintu liang lahatnya, amin. Banyak pula yang mengaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang naik motor, yang datang naik mobil, yang datang naik sampan, yang datang naik truk pun ada di belakang. Maka semua langkah kaki, tetesan bensin solar, apalagi solar ini paling banyak pahalanya karena lagi naik harganya. Maka semua yang sudah bersusah payah memasang lampu-lampu, sound system, memasang tenda, memasang baleho, semua yang sudah bersusah payah ini, kalau dia sedang dalam keadaan kesusahan, dilapangkan Allah rezekinya. Kalau dia dalam kesulitan, dimudahkan Allah urusannya. Yang sakit-sakit, diangkat penyakitnya. Yang belum ada jodoh, didekatkan jodohnya. Wah, banyak yang bilang amin. Tapi kita tengok yang bilang amin ini macam udah berbini semua. Mudah-mudahan. Kalau saya tengok dari senyum jamaah malam ini, nampaknya ini orang-orang yang nggak punya masalah dan tak punya utang. Kan nampak dari raut wajahnya, dari senyumannya. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Oh, banyak juga ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya udah berapa kali ke Sungai Berombang ini? Baru sekali. Saya tahun 1986 tinggal di kisaran depan stasiun kereta api Jalan Cokro Aminoto Gang Timah.
Di depan rumah saya ada 2 orang perempuan guru sedang pelatihan guru, tinggal di kisaran. Waktu itu saya umur 9 tahun. 3 orang ini selalu menyebut-nyebut 3 daerah. Pertama Ledong, jauh Ledong dari sini. Yang kedua Sungai Berombang, jauh Sungai Berombang dari sini. Ini dia. Yang ketiga Labuhan Bilik. A3 itulah yang selalu disebutnya. Jadi seandainya waktu itu saya umur 9 tahun, ibu-ibu guru yang pelatihan di kisaran ini umur 20 tahun, sekarang saya sudah berumur 29. Pas saya bilang 29, mati mic ini. Inilah hebatnya mic ini. Kalau berbohong kita ketahuan. Saya di situ tahun 86, sekarang sudah 2026. Seandainya ibu guru itu waktu itu umurnya 20, berarti sudah 40 tahun yang lalu. Kalau hadir dia malam ini, berarti sudah 60 tahun umurnya. Jangan-jangan sudah meninggal dunia. Tapi saya yakin dan percaya, orang-orang baik yang menjadi guru, mengalirlah pahala kebaikannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. 3 cara menjaga iman. Yang bisa mengulang yang 3 tadi angkat tangan. Berapa cara menjaga iman kata Ustaz Somad tadi? 3. Angkat tangan. Tuh, yang pakai baju merah, pakai peci, naik ke atas. Baju merah. Dia tadi mengatakan 3, hafal dia 3. Tak mau dia naik ke atas. Yang pertama mengaji. Yang kedua amalkan kaji. Yang ketiga berjamaah. Insya Allah kalau dilaksanakan yang 3 ini, terjagalah iman insya Allah. Amin ya rabbal. Apakah orang Labuhan Bilik, Sungai Berombang sudah mengaji? Sudah. Apakah orang Labuhan Bilik, Sungai Berombang sudah mengamalkan kaji? Sudah. Apakah orang Sungai Berombang, Labuhan Bilik sudah berjamaah? Sudah. Yang belum, saya tidak tanya satu-satu. Saya tak mau mempermalukan orang. Yang belum mudah-mudahan mengamalkan yang 3 ini. Kira-kira yang 3 ini bisa diingat? Insya Allah. Bisa kita lanjutkan? Bisa kita teruskan? Oke, kita teruskan. Menjaga iman. Selanjutnya, mencetak generasi pencinta Al-Quran. Saya kalau disuruh ceramah, tak takbur, tak sombong, insya Allah. Di tanah lapang, siap. Di gedung olahraga, siap. Tapi kalau disuruh mendidik anak menjadi penghafal Quran, saya belum siap. Yang siap mendidik itu adalah pondok pesantren. Apakah sudah ada pondok pesantren di Sungai Berombang? Saya tadi sampai, Ustadz mandi-mandi dulu, sholat jamak takdim maghrib isya dulu, dan makan dulu. Habis itu sebelum berangkat tolong foto-foto dulu. Soto bukan sembarang soto. Soto bukan sembarang soto. Soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto. Habis foto cepat diupload. Saya tadi berada di pesantren Darul Mustafa. Dar artinya rumah. Mustafa orang yang terpilih. Maksud yang terpilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa pesantren ini, Ustadz? Kata Ustadz Yusuf LCMA, inilah satu-satunya pesantren yang ada di Sungai Berombang, dan anak santri-santrinya gratis. Mudah-mudahan ke depan pondok pesantren ini semakin berkembang insya Allah. Nanti malam kita pengajian Ustadz Yusuf. Ya, siapa aja Ustadz yang pernah kemari? Ustadz Yusuf kemarin datang ke Sungai Berombang, namanya Ustadz Solmed. Betul? Siapa lagi yang pernah dibawa kemari Ustadz Yusuf? Nanti kabarnya mau dibawa lagi Ustadz Adi Hidayat. Amin. Malam ini siapa yang dibawa Ustadz Yusuf?
Ini namanya Ustadz Abdul Somad. Lalu saya tanya, banyak betul lah duit pesantren nih Ustadz Yusuf? Duit pesantren tak ada Ustadz. Oh kalau begitu nih bantuan dari pejabat? Juga tak ada Pak Ustadz. Ada bantuan dari bupati? Tak ada Pak Ustadz. Ada bantuan dari camat? Tak ada Pak Ustadz. Jangan marah Ustadz Yusuf, karena mereka pun tak berduit juga. Efisiensi, dana dipotong dari pusat, apalagi di bawah pusat, memang udah lama kena potong. Jadi jangan berharap kepada penguasa, jangan berharap kepada orang kaya, berharaplah kepada sesama kita, walaupun sikit, insya Allah menjadi bukit. Saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, kalau kita bukan ulama, kita bukan ustadz, kita bukan penghafal Quran, tapi kita ingin dapat pahala mengalir, kita tolong pesantren Darul Mustafa. Tak bisa banyak, sikit, itu hadiahkan pahalanya untuk almarhumah emak, untuk almarhum ayah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Duit yang masuk ke kota itu bukan untuk Ustadz Somad, bukan dibawa Ustadz Somad untuk pesantren Az-Zahra Pekanbaru, tidak. Duit yang masuk ke kota itu semuanya 100% untuk santri-santri pesantren Darul Mustafa Sungai Berombang. Jelas? Nah, ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta antara kita, Besti. Sudah jalan kota-kotanya? Belum? Mana kotanya? Itu kota. Mainkan. Jalankan kota. Ke bapak-bapak jangan terlalu banyak, karena duit dipegang oleh ibu tuh mengaku dia megang duit. Sengaja kota itu tidak ditutup bagian atasnya. Kenapa? Ibu bapak yang tak bawa duit, masukkan cincin, gelang, rantai. Orang Sungai Berombang ini besar-besar emasnya katanya, sampai gilingan batunya pun dari emas. Masukkan ke dalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak pesantren dibangunkan jam 3 malam, tahajud, witir, zikir, baca Quran, menghafal yang lama, murajaah namanya, menghafal yang baru, tahfiz Quran namanya, subuh berjamaah, baca kitab, masuk kelas sampai zuhur, masuk sampai asar, sore olahraga supaya badannya sehat, pramuka, habis itu masuk lagi malam, dari maghrib ke isya, ngulang hafalan, didengarkan ke guru, dituliskan di kertas, ditulis di papan, didengarkan ke kawan-kawan, jam 10 malam baru tidur. Begitulah di pesantren. Saya mohon maaf, ibu-ibu boleh saya bertanya? Bapak-bapak boleh saya bertanya? Siapa di antara ibu yang sanggup mendidik anak dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam? Enggak ada. Maka benteng terakhir untuk menyelamatkan anak kita adalah pondok pesantren. Saya biasanya kalau ceramah kameranya satu aja. Ini di Sungai Berombang nih banyak betul kamera. Kameramennya pun tak kemana-mana, melintang membujur. Saudara yang dimuliakan Allah, enggak apa-apa, ambil banyak-banyak gambar ini, upload di Instagram, TikTok, masukkan ke dalam Facebook untuk menjadi syiar, supaya orang semua tahu bahwa di Sungai Berombang ada pesantren tahfiz Quran Darul Mustafa, dibimbing oleh orang yang hafal Quran,
baca kitab. Ada orang yang hafal Quran tak bisa baca kitab. Ada yang bisa baca kitab tak bisa ngapal Quran. Tapi ini baca kitab dan hafal Quran, metode gontor, metode modern, metode salafiyah digabungkan menjadi satu. Itu ada di Darul Mustafa Sungai Berombang. Daftarkan anak Anda segera sebelum pendaftaran tutup berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada anak Sungai Berombang ini yang jadi artis, maka yang dibawanya kemari juga adalah artis. Tapi karena anak Sungai Berombang ini adalah tamat pesantren dan dia ke Al-Azhar, maka yang dibawanya juga kemari adalah alumni Al-Azhar. Maka saya dari Al-Azhar sama dengan Ustadz Yusuf dari Al-Azhar, itu maka saya dibawanya kemari. Seandainya anak Sungai Berombang ini ada yang artis, kaya raya dia, balik dia kemari dibawanya juga artis, pakai rok pendek, pentasnya tinggi. Datang atu-atu, bisa digoyang katanya, bergoyang gigi atu-atu itu semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang mengatakan, untuk apa anak masuk pesantren? Nanti kalau anak masuk pesantren mau jadi apa? Ketua panitia tadi, kenal ketua panitia tadi? Itu tamat pesantren, masuk ke Darul Ulum Kisaran tahun 2001. Itulah ketua panitia tadi, orang Sungai Berombang. Kira-kira kalau masuk pesantren bisa tidak jadi polisi? Bapak, kira-kira kalau tamat pesantren bisa tak jadi polisi? Ada di sini polisi yang tamat pesantren? Masuk ke Darul Ulum Kisaran tahun 2003. Tamat dari Sanawiyah Darul Ulum, masuk ke polisi setelah tamat SMA. Sekarang bertugas sebagai Kapolsek di kecamatan apa nih? Paneng Hilir. Itulah dia Bapak Kapolsek Paneglir, Pak Gultom, tamat dari pesantren. Saya sebagai orang pesantren, saya sebagai orang agama, bangga ada Kapolsek yang tamat pesantren. Kita doakan beliau istiqomah insyaallah. Amin. Ibu, boleh saya bertanya? Apa itu? Ada cincin yang hilang? Ada ular? Ular siapa lepas? Boleh saya bertanya? Kira-kira untuk berdakwah ini lebih didengar orang cakap ustadz atau cakap polisi? Cakap ustadz. Oke, ibu-ibu bilang cakap ustadz. Sekarang kutanya bapak-bapak, kira-kira dalam berdakwah ini lebih didengar orang cakap ustadz atau cakap polisi? Cakap ustadz. Oke, sepakat bapak sama ibu cakap ustadz. Sekarang ku kasih satu contoh. Ada orang main judi, ada orang main judi, kalau lepak main judi. Datang Ustaz Somad menjumpai orang main judi tadi. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, mengundi nasib, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajitan ibu, jauhi. Dia bilang, Ustaz kalau mau tabligh akbar di Tanah Lapang lah, jangan ke sini. Tak takut dia. Kenapa? Karena saya kurus. Tapi kalau polisi yang datang, polisi tak perlu ceramah, polisi tak perlu tabligh akbar, polisi tak perlu pakai sound system. Polisi hanya cukup dengan pistolnya. Kau mau main judi, mainlah, biar ku pecahkan ginjal kau. Sekarang saya tanya sama ibu, lebih efektif ustadz atau polisi? Tadi katanya ustadz. Cepat kali kalian berpindah ke lain hati. Mau pakai narkoba kalian pakailah, mau menjudi kalian judilah, mau sakau kalian sakaulah, ku tembak kalian katanya. Lebih bagus ustadz atau polisi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang paling efektif ini adalah apa kekuasaan yang kita miliki, mau jadi TNI, mau jadi polisi,
mau jadi tentara, pakailah itu untuk menolong agama Allah, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren ini mesti ada tanah, dan tanah itu mesti tanah wakaf. Tanah wakaf itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua akan tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Betul. Tapi kalau sempat kita membangun pesantren, itulah yang akan mengalir sebagai amal jariah, insya Allah. Amin. Di mana pesantren Pak Kapolsek tadi, apa nama pesantrennya, masih ingat? Darul Ulum itu di mana? Kisaran, Kabupaten Asahan. Bupati yang membangun pesantren Darul Ulum itu namanya, ingat baik Bapak Haji Abdul Manan Simatupang. Siapa namanya? Bapak Haji Abdul Manan Simatupang. Itulah orang yang membangun pesantren Darul Ulum. Banyak bupati Asahan, tapi cuma itulah yang saya ingat namanya. Kenapa? Karena dialah yang membangun pesantren Darul Ulum Kisaran itu. Sampai ada alumni yang jadi Kapolsek, ada alumninya yang jadi tentara, ada alumninya yang malam ini jadi panitia, ada alumninya yang menjadi orang kaya, ada alumninya yang sudah banyak berbuat untuk umat ini. Saya yakin dan percaya di masa akan datang, pesantren ini jugalah nanti yang akan melahirkan alumni-alumni yang besar, hebat dan tangguh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita punya harta, bantu pesantren dengan harta. Kalau kita punya tanah, bantu pesantren dengan tanah. Kalau kita punya jabatan, bantu pesantren dengan jabatan, dengan tanda tangan kita. Setuju? Jamaah rakyat biasa dibantunya dengan 1.000, 2.000. Sudah masuk kotak. Kemana kotak tadi? Hilang kotak tadi. Nah, insya Allah jangan khawatir. Nanti Ustadz Yusuf tolong umumkan. Maka orang-orang yang punya kekuasaan dengan kuasanya, kira-kira kalau pejabat menyumbang bisa atau tidak bisa? Sangat bisa. Dia tinggal tunjuk kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, sumbang. Yang nggak nyumbang, nonjok. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kira-kira kalau polisi, tentara nyumbang untuk pesantren, bisa apa tak bisa? Bisa. Apalagi pistol masih ada, nyumbang klaim. Kalau tidak, awas. Mumpung pistol masih besi, mumpung tanda tangan masih laku, mumpung seragam masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti sesudah pensiun, barulah datang. Apa yang bisa saya bantu? Banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Jabatan sudah tak ada, tanda tangan sudah tak laku, pistol sudah tak ada, pistol besi, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet, lebih sering mati daripada hidup. Yang ketawa anak-anak pula, macam paham aja kalian. Selagi masih ada jabatan, selagi masih ada harta, selagi masih ada nyawa, pakai untuk menolong pesantren. Saya kalau untuk pesantren saya sendiri berat saya bercakap. Tapi kalau untuk pesantren Sungai Berombang ini saya tak ada beban. Kenapa? Karena ini bukan pesantren saya, tak ada manfaatnya untuk saya. Kalau pesantren ini besar, kalau anak Sungai Berombang hafal Quran, yang untung adalah orang Sungai Berombang. Kalau anak Sungai Berombang hafal Quran, kalau anak Sungai Berombang jadi polisi, kalau anak Sungai Berombang jadi dokter, yang akan bahagia ke depan adalah orang Sungai, bukan orang Sungai Kepayang. Orang Sungai Berombang yang akan beruntung. Tapi saya insya Allah dapat amal jariahnya. Amin. Dari bunyi aminnya macam gak setuju orang Sungai Berombang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak kita dari narkoba. Menjaga iman sudah, mencetak generasi pencinta Al-Quran, tapi di ujungnya ada tambahan, di zaman digital.
Apa maksudnya digital ini? Zaman dulu kalau mau pengajian mesti datang menengok orangnya, nampak biji matanya, mendengar suaranya langsung. Sekarang tak perlu lagi dengan menengok langsung, karena jamaah Sungai Berombang sudah lama menengok Ustadz Somad di mana? www.youtube.com. Nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Selalu ibu menonton YouTube Ustadz Somad? Bapak selalu menonton? Maka itulah yang dimaksud dengan digital. Dulu orang mesti bayar listrik langsung ke kantor PLN. Sekarang sudah bisa melalui aplikasi digital. Kira-kira digital ini makin membuat orang dekat Allah atau makin jauh? Tergantung orangnya. Yang suka ulama makin mudah mengakses Ustadz di internet. Ustadz Adi Hidayat bisa, Gus Baha bisa, Ustadz Somad bisa, siapapun bisa ditonton. Yang suka beternak ikan bisa nonton YouTube. Yang ingin tanam-tanam sayuran bisa tengok di YouTube. YouTube itu sama seperti pisau, mau dipakai untuk yang baik, potong ayam, potong itik. Mau dipakai untuk yang tak baik, potong urat nadi, mati mendadak, tumpah darahnya. Jadi tergantung dia alat. Alat itu tergantung dipakai untuk apa. Ini kamera. Kamera ini bisa baik, bisa buruk. Tapi malam ini kamera ini baik atau buruk? Baik, karena dia merekam yang baik-baik. Mobil bisa baik, bisa buruk. Itu mobil-mobil yang parkir itu baik atau buruk? Baik, karena malam ini dia dipakai untuk membawa bapak ibu. Ini sound system ini baik atau buruk? Baik, bisa buruk. Kalau yang keluar suara di situ yang racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga. Tapi malam ini kepinding pula lengket. Hebatnya di Sungai Berombang nih, kepinding pun mengaji. Kalau tuan makan tahu Sumedang dengan Pak Haji. Hebatnya di Sungai Berombang, kepinding pun mengaji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua ini adalah alat. Listrik ini kira-kira baik atau tak baik? Baik. Dengan listrik orang bisa buat dosa maksiat. Dengan listrik juga orang bisa mengaji. Begitu juga dengan digital handphone, itu bisa membuat orang menjadi baik, tapi juga bisa buat menjadi orang tidak baik. Adu domba, fitnah-fitnah yang tidak baik berawal dari handphone karena orangnya tidak baik. Tapi kalau orang Sungai Berombang yang baik-baik ini, insya Allah yang ditontonnya baik-baik. Amin. Insya Allah yang dilakukannya juga semuanya amal-amal yang baik, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ada berapa? 3. Yang mengiringi mayat ramai Pak Ustadz. Kami dari Sungai Berombang ramai. Enggak. Kata Nabi cuma 3 yang mengiringi mayat. Yang pertama adalah maluhu, hartanya. Kalau mati kita, masuk ke laut, masuk ke sungai, masuk ke tanah, masuk ke kubur, yang mengiringi kita yang pertama maluhu, hartanya. Hartalah yang mengiring. Harta yang mana? Harta yang sudah diinfakkan dan disodakohkan. Mudah-mudahan duit bapak ibu yang masuk ke kotak tadi, insya Allah menjadi nilai amal soleh, amal jariah, insya Allah. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah mak, hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mana kotak-kotak kresek-kresek tadi? Putarkan 7 putaran buat macam tawaf. Yang belakang-belakang ini sudah? Belum. Kasih ke belakang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang akan mengalir adalah setelah harta, kata Nabi, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ilmu malam ini bermanfaat. Kau fakultas apa? Saya fakultas Usuluddin, mengaji tafsir. Bagus, mantap. Kau fakultas apa? Saya fakultas syariah, hukum Islam. Bagus. Kau fakultas apa? Saya fakultas multimedia. Apa nih multimedia? Padahal dengan multimedia inilah dia bisa beramal soleh.
ini yang merekam, mengedit, mengupload, kameramen, tim audit, tim editor, ini semua dari multimedia. Mudah-mudahan adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang merekam malam ini juga ilmunya bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat bukan hanya mengaji Al-Quran, bukan hanya zikir, bukan hanya sholat, tapi juga ilmu-ilmu modern mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan semua ilmu Bapak Ibu bermanfaat menjadi amal jariah insyaallah. Amin. Yang ketiga, waladun solihun, anak yang soleh. Ini saya tengok banyak anak-anak ini, anak-anak. Ya Allah, jadikanlah semua anak-anak yang hadir ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Selamatkanlah anak-anak ini dari fitnah akhir zaman ya Allah. Selamatkan dari narkoba, selamatkan dari sabu-sabu, selamatkan dari pil anjing gilo, selamatkan dari mabuk pertamax. Ada orang sekarang mabuknya bukan mabuk tua, mabuk pertamax. Pertamax itu dibeli, dihirup, tak mabuk-mabuk, rupanya pertamaxnya pun udah campuran juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada penyakit sekarang namanya LGBT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita dari penyakit LGBT ini insyaallah. Ada namanya penyakit ini sekarang seks bebas. Itu yang bawa kotak, naikkan ke atas. Saya mau menengok ini isinya pahlawan kemerdekaan atau masih perjuangan. Kalau pahlawan kemerdekaan Presiden Soekarno, Hatta 100.000. Tapi kalau masih berjuang bawa golok Patimura 1.000 perak. Kita mau nengok macam mana orang Sungai Berombang. Saya mau nengok duitnya, cuma mau nengok jauh. Berapalah orang Sungai Berombang ini menyumbang? Kita tengok ya. Sudah siap mau nengok? 1, 2, 3. 2.000. Dari nomor 1 Bupati 10 juta, Pak Edi 10 juta. Dari Bapak, dari Ibu Bupati Labuhan Batu 10 juta rupiah. Satu lagi. Pak Edi DPR 10. Dari Bapak Edi Dewan Perwakilan Rakyat Labuhan Batu 10 juta rupiah. Barakallahu lakum fima a'taitum. Semoga Allah berikan berkah rezeki semua yang sudah bersedekah di sini, baik Ibu Bupati, Bapak DPRD, mudah-mudahan diberikan istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan aman dari KPK. Kenapa tak diaminkan? Sudah dipoto kami berdua. Alhamdulillah. Edi Susanto Ritonga, Dewan Provinsi Sumatera Utara. Dari Bapak Edi Susanto Ritonga, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Siap, Ustaz. Makasih. 10 juta. 10 juta rupiah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pada akhirnya nanti kita ini resiko muda adalah tua, resiko hidup adalah mati. Kalau resiko sehat adalah sakit. Sekarang masanya sehat, sampai masanya sakit. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah penyakitnya. Sekarang nampaknya muda, nanti lama-lama tok, tua ompong peot. Sekarang nampaknya hidup, nanti lama-lama kita mati. Mimda tema taya bawati, meninggal. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa itulah duit yang dia tadi, itulah duit yang dibawa tadi. Ini kalau kita tengok orang Labuan Bilik, orang Sungai Berombang, ini duitnya kita husnuzon, masing-masing tabungannya 100 juta, amin. Masing-masing tabungannya 100 juta, amin. Miknya selalu menyebut duit mati aja dia. Masing-masing tabungannya 100 juta, amin. Oke, diserahkannya 100 juta untuk pesantren Darul Mustafa, 100 juta. Tiba-tiba nanti malam, rupanya inilah malam terakhir dia. Pas ditariknya napas tak berembus lagi, mati.
Kalau dia mengasih 100 juta malam ini dan mati dia malam ini, mati dia, berapakah sisa tabungannya? Memang agak susah menangkap kalau masalah duit ini memang. Oke, kita ulang lagi. Tabungannya 100 juta. Dia sumbangkan untuk Darul Mustafa 1 juta. Berapakah sisa tabungannya di bank? 99 juta. Sisa tabungannya di bank 99 juta. Pertanyaannya, kalau mati dia malam ini, yang dibawanya mati yang 1 juta atau yang 99? Yang dibawanya mati yang 1 juta atau yang 99? Hebatnya Sungai Berombang ini. Mati mic itu dari sejam yang lalu, baru sekarang penggantinya datang. Itulah saking banyaknya duit di bank. Yang dibawa mati cuman 1 juta, yang tinggal di bank 99 juta. Kalau tabungan bapak 100 juta, 1 juta untuk Darul Mustafa, yang tinggal 99 diambil oleh ibu. Siap ibu menjadi ahli warisnya? Siap semua. Mudah-mudahan ibu sumbangkan untuk pesantren Darul Mustafa, amin. Tapi kalau tidak, habislah dia semuanya. Nanti Ustadz Yusuf gabungkan sumbangan dari ibu bupati, dari bapak DPRD, kumpulkan semua, hitung semua, jelaskan ke masyarakat. Hasil dari pengumpulan semuanya sekian, supaya jangan jadi fitnah. Setuju? Yang saya sampaikan ini bagus? Jangan cukupkan hanya malam ini saja. Saya tidak mau bapak ibu nyumbang hanya malam ini saja. Besok datang. Besok datang ke pesantren Darul Mustafa, tanya, mana asrama yang mesti dibangun? Mana kelas yang mesti diselesaikan? Mana toilet yang mesti dibangun? Alhamdulillah Ustadz Somad, sudah berdatangan orang-orang dari Labuhan Batu, berdatangan dari Medan. Karena ceramah tablik Ustadz Somad kemarin, mereka bertanya, mana kelas, mana asrama, mana toilet? Mau bangun? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama. Jangan sombong. Kenapa? Karena rumput yang kau pijak-pijak malam ini, besok pagi bisa jadi tumbuh di atas kuburmu. Betul? Jangan sombong. Rumput yang kau pijak malam ini, besok bisa jadi tumbuh di atas kuburmu. Yang malam ini jadi pejabat, besok boleh jadi mayat. Yang malam ini jadi ustadz, besok pagi boleh jadi, janganlah bilang mayat. Jaga juga lah perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Janganlah Ustadz ngomong begitu, tersinggung kami Pak Ustadz. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dulu orang kalau mau main judi mesti ngajak kawan, betul? Macam pernah aja main judi. Sekarang digital, main judi tak perlu lagi ngajak kawan. Kenapa? Karena langsung namanya judi online. Ya Allah, selamatkan orang Sungai Berombang dari judi online. Dulu kalau mau minjam duit mesti datang ke rumah tetangga. Dulu ketuk pintu, malu. Sekarang tak perlu lagi. Kenapa? Digital. Cukup kirim fotokopi KTP, dapat. Namanya pinjol, pinjaman online. Dari mana modalnya? Pinjol. Untuk apa? Judol. Dipakai untuk apa? Gemol, game online. Tapi ingat, duitnya judi online, mainnya judi online, modalnya pinjaman online, untuk game online,
untuk bini online, tapi dosanya offline. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau kaya, mau miskin, mau hebat, mau rakyat jelata, semuanya akan mati menghadap Allah. Jangan bangga karena gagah perkasa, karena sampainya mati akan terbujur layu. Pernah menengok orang Sungai Berombang mati? Dimandikan, ada yang mandi sendiri. Dikapankan, ada yang pakai kapan sendiri. Yang paling ringan membuka kancing baju. Payah mengancing baju saya ini tadi. Kenapa? Bajunya baju baru, dikasih Ustadz Yusuf. Payah mengkancing baju, tapi saya tetap bisa. Pagi tadi kancing baju, sore kancing baju, malam kancing baju, mau tidur buka baju, besok pakai baju. Sampai masanya baju kita dibukakan orang lain. Dibukakan orang lain baju kita, dimandikan orang. Yang paling ringan melangkahkan kaki, bukan. Yang paling ringan mengedipkan mata, bukan. Yang paling ringan menggerakkan bibir. Ternyata mengedipkan mata pun kita tak sanggup. Makanya orang mati kalau sudah matanya terbuka, bisa dia tutup lagi. Kalau ada mayat tutup mata, lari kita semua. Orang lain lah yang menutupkan matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya bapak meninggal, siapkan ibu menutupkan matanya. Coba pura-pura mati malam nanti, Pak. Agak-agak jam 12, pura-pura bapak gitu. Mama. Mau menguji cinta dia. Langsung dia pergi ke masjid. Pak Imam, terbeliak biji mata lakiku tadi malam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan mulut, bercakap dari tadi. Ustadz Somad tadi mulai tausiah jam 8.30. Saya berdiri tadi di sini jam 8.30. Sekarang sudah jam 9.30. Berapa lama saya ceramah? 60 menit. Saya walaupun nggak nengok jam, saya sudah tahu 60 menit. Tahu dari mana? Terasa semut menjalar sudah. Malam ini kami akan menyeberang dari Sungai Berombang ke Labuan Bilik, dari Labuan Bilik ke Tanjung Sarang Olang. Habis itu kami langsung pulang ke Rantau Prapat. Besok pagi pula dari Rantau Prapat kami akan pergi ke Langkat. Mudah-mudahan perjalanan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya kami tidak geger otak melewati jalan pulang ini nanti. Karena saya tanya tadi, ini kita pulang jalan mana ini? Nah, jalan ini lagi Pak Ustadz. Rupanya kata Pak Kapolsek tadi, saya tanya, Pak Kapolsek, iya, jalan kita keluar nih kemana? Ustadz bisa naik sampan ke Tanjung Bali. Oh kalau begitu bagus, aku ke Belawan. Dari Sungai Berombang naik sampan terus ke Belawan. Tenang kita. Tapi malam ini siapa yang mau membawa? Tiba-tiba dimakan ikan nun yang menelan ikan Nabi Yunus dulu. Pas dibuka mata besok pagi, bukan lagi ditengok sarapan, marah buka. Tapi kita ini biasa sudah menjalani hidup. Berani hidup berarti kita berani mati. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Berani hidup tak takut mati. Takut hidup jangan. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Tapi di Sungai Berombang nih Masya Allah masyarakatnya. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah kejap ke Madinah. Sudah lama Ustadz Somad tausiah di Sungai Berombang disambut dengan karpet merah. Macam pejabat-pejabat kurasa ya. Sambut pakai karpet merah. Sekarang sudah tak merah lagi. Berkubang dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang Sungai Berombang memuliakan Ustadz Somad, dipakaikannya karpet walaupun tak sampai ke ujung. Ini namanya karpet efisiensi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sungai Berombang ini insya Allah rezekinya melimpah karena dekat dari laut. Pernahkah orang Sungai Berombang mengasih makan ikan ke laut? Enggak ada. Allah tidak menyuruh kita ngasih makan ikan. Kata Allah Ta'ala,
Pernahkah orang Sungai Berombang merawat anak ikan? Enggak ada. Kata Allah Ta'ala, ini laut-lautku, ikan-ikanku, kalian tak perlu mengurusnya. Yang penting kalian jaga dengan baik. Carilah ikan-ikan ini. Orang Sungai Berombang ini nelayan. Maka tadi saya dijamu dengan ikan. Banyak sekali, entah apa-apa namanya. Ustaz Somad, makanan sudah siap, keluar. Saya pun keluar dari kamar, saya tengok apalah yang disiapkan orang Sungai Berombang untuk saya. Ditengok batang kelapa dimasakkan orang ini. Wah, hebat orang Sungai Berombang. Bukan batang kelapa tuh Pak Ustaz, itu umbut. Umbut tuh batang kelapa masih muda. Kalau ditunggu agak sebulan lagi, batang kelapa itu iris orang tuh batang kelapa. Saya makan, nyami. Hebatnya orang Sungai Berombang ini. Batang kelapa pun bisa lembut hatinya, apalagi kita. Habis makan batang kelapa pakai sambal belacan, kepedasan. Pedas, tahu orang tuh Ustaz Somad pedas. Tenang Ustaz, ada ini yang manis-manis. Apa itu? Janda mengamuk. Sedang tak mengamuk aja kita takut. Bawa orang tuh dari dapur. Saya tengoklah, rupanya nanas tuh dicincang-cincang. Barulah saya tahu. Begitulah udah lamanya saya hidup. Baru di Sungai Berombang inilah saya tahu janda kalau mengamuk jadi cincang nanas. Kalau tak sampai saya kemari, penasaran saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membuktikan bahwa orang Sungai Berombang ini beriman. Apa tanda orang beriman? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Kemuliaan yang diberikan malam ini, saya tadi dari rumah bawa sorban. Sorban saya tak laku, diganti sorban baru. Saya dari rumah pakai baju putih. Di mana-mana saya ceramah pakai baju putih aja. Datang orang Sungai Berombang, ganti baju Pak Ustaz. Pakai baju batik malam ini. Masya Allah, seragam pula dengan bunga-bunganya. Bagus ini untuk update status. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Saya hamba Allah yang dhaif, tak sanggup saya membalas kebaikan orang-orang dari Sungai Berombang. Mudah-mudahan yang sudah berbuat baik ini diberikan Allah balasan kebaikan dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Kecuali di Sungai Berombang 63 menit. Mana mikrofon satu lagi? Sudah dibelikan baterai? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir majelis siapkan aja situ Ustaz, nggak usah dibawa kemari. Ada kertas-kertas pertanyaan? Tak ada. Ada yang mau Ustaz Yusuf sampaikan? Ada? Sampaikanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sholatu ala nabi. Kami merasa bahagia abang anda kita Profesor Dr. Abdul Somad datang ke kampung kami. Untuk apa? Agar jalan kita bagus. Nanti bulan 8 juga datang Ustaz Dasak Latif, kemudian Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah. kemudian Wakil Menteri Agama, bahkan sekarang Wakil Presiden lagi proses jadwal. Mudah-mudahan datangnya Tuan Guru Amin. membawa keberkahan untuk kampung kita ini. Amin. Karena anak pribadi abang anda minan masakin wal fuqara. Hadartum ila ma'hadina wa hadartum ila qaryatina al-yawm. Yani dalilun annana minal muttaqin. Annal muttaqin hadha yafuzu daiman. Takbir. Allah. That who was taqwa, their life will be winner every time. Whenever their life, isn't it? Rupanya kalau habis makan batang kelapa ini lancar bahasa Inggris kita. Oke, thank you. Karena takut kelamaan ya. Kenapa lah Ustadz Yusuf ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa hafal Quran, bisa selesai Al-Azhar? Lama saya berpikir, barulah tahu saya, rupanya makanannya batang kelapa sama janda mengamuk. Masya Allah, tabarakallah. Saya kadang baru ceramah 15 menit, jamaah tuh sudah baru aja pembukaan 5 menit sudah keluar kuda nil.
Tapi di Sungai Berombang nih, mata saya dari tadi, dari belakang, dari samping, dari depan, semuanya cas. Kenapa mereka ini semangat? Tanggal apa? Karena ikannya baru mati 1 kali. Kami di Pekanbaru, ikan kami dibawa dari 2 jalur. 1 dari Bagan Siapi-api, 1 dari Padang. Sudah mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke pajak sekali, dari pajak ke kulkas 3 kali, digoreng 2 kali, dipanaskan. Udah mati, udah tak bertenaga lagi. Lalat pun tak mau mengerubungi ikan itu. Kenapa? Karena disiram pengawet mayat. Tak mau lagi lalat. Lalat tahu. Ikan asin, ikan tak dikerubungi lalat lagi. Kenapa? Karena pakai formalin. Maka begitu dimakan, ngantuk aja bawahnya, mati. Tapi di Sungai Berombang ini semuanya orangnya sehat-sehat, semangat-semangat. Bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, ngapal Qurannya kuat. Tinggal lagi kita buatkan pesantrennya. Mudah-mudahan segala niat baik ini tercapai di masa akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi terwujud, terlaksana. Mengaji jangan berhenti, diamalkan kaji, jaga berjamaah, dan kita jaga pondok pesantren ini. Daftarkan anak-anak kita ke pesantren, karena pesantren benteng terakhir pertahanan ahli sunnah wal jamaah dari fitnah akhir zaman. Ala hazihin niyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.